Hi everyone, welcome back to my channel. Buat kalian yang baru pertama kali mampir di channel ini, welcome. Nama aku Karissa. Kalau misalkan kalian belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, nyalain lonceng notification, dan follow aku juga di Instagram. Karena ini udah mendekati liburan, jadi aku bakal review koper buat kalian. Dan mungkin kalian juga udah baca dari judulnya, aku bakal review Airwheels SE3 yang mungkin udah pada banyak yang tahu karena ini lumayan sempat viral tahun-tahun kemarin. And aku juga sebenarnya sempat mau beli pas tahun kemarin aku mau ke Korea, tapi karena aku tuh kayak masih agak-agak ragu. Ada beberapa review yang bilang ini tuh agak sulit waktu masuk ke kabin dan segala macam, jadi kayak masih maju mundur gitu. Dan akhirnya aku beli karena anak aku juga minta. Aku kemarin beli satu yang silver, tapi karena rebutan guys, jadi akhirnya aku beli lagi yang hitam. Oke, langsung aja. Ini adalah koper Airwheels SE3. Kalau misalnya buat kalian yang belum tahu, mungkin ini tuh adalah koper yang ada motornya dan bisa dinaikin. Untuk harganya, ini tuh harga koper ini 9,8 ya. Untuk harga koper ini tuh 9,8 ya. Jadi untuk ukuran koper sebenarnya memang pricey gitu ya dengan ukuran koper, tapi kalau misalnya dilihat dari fungsi dan sebagainya ya masih oke lah gitu lah harganya. Sebelum aku bahas lebih lanjut dan kasih tahu spesifikasinya, aku bakal kasih lihat waktu aku unboxing kemarin. Aku beli koper ini di official store-nya Airwheels di Tokopedia. Nanti aku juga bakal kasih linknya di description box kalau misalnya kalian pengen beli atau pengen cari tahu. Di description box ada. Di sini itu nanti kalian akan dapat selain dari kopernya of course, bakal ada chargerannya dan juga ada power bank. Terus udah gitu power bank untuk baterai kopernya ya. Udah gitu nanti kalian akan dapat dudukan untuk alas di sini. Dan ini aku kan beli dua macam gini ya, dan dia itu kayak beda gitu loh pas datang. Jadi waktu yang abu-abu ini dia itu dapat bantal dudukan yang seperti ini untuk yang silver. Untuk yang hitam ini tuh dudukannya tuh kayak dari karet kayak gini loh. Aku nggak ngerti kenapa mereka ganti ya, karena jujur aja aku lebih suka yang ini. Dia itu kayak ini tuh lebih kelihatan apa proper gitu. Kalau yang ini itu kayak plastik murahan gitu nggak sih? Tuh. Ya nggak, aku jadi nggak ngerti kenapa mereka ganti ini, padahal yang ini tuh lebih bagus gitu loh. Nah, jadi karena aku beli yang silver ini lebih dulu, terus baru yang hitamnya ini, ternyata yang hitamnya ini tuh kayak udah versi updatean yang baru gitu. Jadi di sini itu yang hitam ini aku bisa sambungin ke apps di handphone, dan di sana itu bakal ada kayak kita bisa kayak nyambung gitu loh dari handphone. Nanti di situ di handphone itu ada pengaturan warna lampunya, terus kita bisa kayak jadiin remote control gitu lewat HP, lewat apps. Itu yang untuk yang hitam, yang katanya itu adalah updatean yang terbaru, dan yang silver ini itu belum ada. Ini kayak updatean yang lama gitu guys. Tapi jadi sayang banget gitu loh, yang ini lebih baru. Untuk ukuran kopernya, ini tuh adalah ukuran 20 inci cabin size, yang kalau misalnya diukur-ukur itu, ini tuh ukurannya 55 x 36 x 24 cm untuk ukuran kopernya. Untuk kuncinya sendiri, ini tuh udah secure TSA lock, dan ini kalau misalnya dibuka kayak gini, dia itu ada cantelannya di sini, jadi itu nggak akan jatuh semua. Tapi kalau misalnya kalian mau buka ininya, ini tuh dia bakal kebuka semuanya sampai bawah kayak gini, which is good sih. Jadi kayak kita tuh bisa taruh barang lebih mudah. Tapi memang kapasitasnya tuh super kecil guys. Kapasitas dalamnya itu 20 liter. Mungkin kalau misalnya kalian bawa laptop gitu masih muat yang kayak 13 inch gitu masih oke. Tapi untuk laptop yang gede kayaknya itu nggak akan masuk. Udah gitu barang-barang juga kayak barang-barang paling kayak baju,
dan barang-barang yang nggak terlalu besar gitu, ini masih bisa muat di sini. Tapi sini karena ada motornya di bawah, karena ada rodanya gitu, jadi dia di sini tuh juga kepotong guys, jadi nggak full kotak di dalamnya gitu. Jadi menurut aku ini kapasitasnya tuh sangat kecil, jadi memang kalau misalnya pakai ini itu jangan expect untuk isi banyak-banyak, paling emang cuman untuk dipakai untuk dinaikin doang guys. As you know, fungsi dari koper ini bukan cuman untuk koper doang, tapi ini bisa dinaikin. Ini tuh sangat berguna banget, apalagi untuk misalnya untuk perjalanan jauh, kan kadang-kadang kita juga dari airport itu dari satu gate ke gate yang lainnya itu kan lumayan cukup jauh ya. Kalau misalnya kita untuk jalan itu kan biasanya lumayan butuh waktu ya, apalagi kalau misalnya airportnya tuh gede gitu ya. Dan ini tuh bisa mempersingkat waktu dan mempermudah kita untuk jalan, jadi memang kita bisa naikin ini jadi kayak motor-motoran kayak gitu. Tapi memang fungsi untuk isinya sendiri tuh kecil sih. Dan bagusnya lagi untuk koper ini itu bisa mengangkut beban sampai 110 kilo gitu. Jadi untuk orang dewasa sampai anak-anak bisa, dan untuk orang dewasa misalnya mau pangku anaknya itu juga masih bisa, karena ini bisa ngangkut beban 110 kilo. Jadi menurut aku ini itu fungsional kalau misalnya memang dipakai untuk perjalanan jauh, apalagi misalnya untuk traveling gitu. Kadang-kadang kita juga capek untuk jalan-jalan gitu, misalnya ke luar negeri kita mau belanja atau segala macam, kita bisa bawa ini. Selain bisa untuk bawa barang, kita juga nggak capek untuk jalan guys, kayak gitu sih menurut aku ya. Untuk kecepatannya sendiri ini tuh lumayan kenceng. Ini udah kemarin dicobain sama anak-anak juga. Ini tuh kecepatannya lumayan kenceng. Dan bagusnya kalau misalnya untuk yang updatean terbaru, kita itu bisa mengatur speednya. Jadi speednya itu kalau misalnya kita pakein remote itu tuh bisa diatur kecepatannya, bisa lebih cepat atau bisa ya lebih lambat. Kayak gitu. Terus yang untuk updatean terbarunya juga ini tuh ada alarm kalau misalnya kopernya itu hilang, atau misalnya kita itu lupa simpen di mana ini kopernya, kita bisa nyalain dan nanti alarmnya itu bakal bunyi gitu guys. Tapi untuk yang lama, versi lama itu nggak bisa, itu nggak ada. Untuk perbedaan yang lama sama yang baru sebenarnya itu aja. Jadi kayak ada apps-nya untuk yang baru dan bisa ada settingan segala macam. Kalau untuk yang lama itu nggak ada settingan, tapi secara desain dan lain-lainnya itu sama semua. Nah jadi di sini itu ada baterainya kayak gini. Nah jadi ini baterai power banknya, ini kalian bisa cas nanti. Waktu pengecasannya itu sekitar 2 jam dan ini tuh bisa dipakai sampai 3 jam nonstop. Tapi ini kemarin juga kalau misalnya nyala standby gitu bisa tahan seharian sih, kayak gitu. Terus kapasitas baterainya sendiri 1980 mAh. Oke. Nah di sini tuh ada tombol-tombolnya. Kalau misalnya kalian mau nyalain, ini bisa pencet tombol yang on off ini, tinggal dipencet aja nanti dia itu nyala. Dan ini juga ada lampu yang air wheels ini juga bakal menyala. Dan terus di sini itu ada juga tombol kayak cekrekan gitu. Ini tuh untuk ngebuka sama menutup steering wheelsnya. Jadi kalau misalnya kalian tekan yang ini, nanti dia bakal kebuka sendiri gitu loh. Suaranya memang agak berisik ya guys. Nah jadi waktu dibuka itu tinggal pencet yang ini, nanti dia tuh kayak ngedorong ke luar kayak gitu. Dan untuk gasnya ini tuh tinggal puter aja yang di sini. Di bagian 2 ini itu ada untuk gas sama remnya. Jadi kalau misalnya sebelah kanan ini untuk gas maju, dan untuk yang sebelah kiri ini tuh rem. Dan kalau misalnya kalian mau mundur itu bisa pencet dua-duanya langsung. Kalau misalnya dipencet dua-duanya itu dia bakal mundur. Untuk nutup ini kita tinggal pencet lagi yang sebelah sini yang full, nanti dia bakal ketutup sendiri. Kayak gitu guys. Jadi memang semuanya tuh kayak udah serba otomatis ya, sama juga fungsinya sama yang ini. Terus ini juga bisa dinaikin dan juga diturunin seperti biasa ya, sama kayak seperti koper pada umumnya gitu ya. Untuk ininya ini juga bisa dinaikin lagi, tinggal bagian ininya kita buka kuncinya, dan ini kita bisa naikin sampai segini paling tingginya, dan kalau nutup tinggal ditutup gini. Jadi kita bisa atur segimana tinggi yang kita mau, kayak gini. Oke, aku bakal kasih full overview dari kedua koper ini ya.
Oke, jadi tadi setelah kalian lihat overview-nya dan aku udah kasih tahu fungsi dan segala macamnya, sekarang aku bakal kasih tahu kenapa aku tuh sempet nggak mau beli koper ini. Dan sekarang itu aku juga masih agak yang, ini tuh worth it nggak ya? Ini tuh bisa dipakai nggak ya? Karena ada pertimbangan ini guys. Jadi kalau misalnya memang kalian pakai ini untuk penerbangan ke luar negeri atau ke penerbangan yang memang membutuhkan waktu jarak yang cukup jauh di airport, atau misalnya kalian memang mau pakai untuk jalan-jalan di mana gitu yang memang kalian butuh kendaraan, bukan butuh kendaraan gitu, kayak males jalan gitu, terus udah gitu kalian tinggal bisa pakai ini dan barang-barang bisa taruh di sini. Ya mungkin itu bisa apa ya? Ya mungkin itu boleh lah untuk jadi pertimbangan untuk beli koper ini. Tapi ini tuh ada beberapa review yang bikin aku tuh sempet kayaknya ini tuh nggak worth it gitu ya. Karena ada beberapa airlines yang nggak bolehin bawa koper ini ke dalam cabin. Satu hal, koper ini tuh berat banget. Even dia itu kosong, dia itu beratnya udah 9,5 kilo guys. Kosongan doang. Dan kalau misalnya kalian pakai budget airlines, itu tuh kan bakal dihitung kan, selain size-nya, kalau secara size-nya nih tuh memang masuk ke cabin, tapi secara berat ini tuh udah melebihi kapasitas cabin size gitu loh. Kalau misalnya budget airlines biasanya tuh kita cuma dikasih sekitar 7 kilo kalau nggak salah ya, 7 atau 9 kilo untuk cabin luggage kan. Sedangkan ini aja tuh kayak udah 9,5 kilo. Jadi pastinya kalau misalnya kalian naik budget airlines ini tuh nggak akan boleh masuk ke cabin. Dan juga ada beberapa airlines yang bakal minta kita untuk ngelepasin baterainya. Jadi kayak kan ini tuh ada baterainya gitu kan. Jadi ada beberapa airlines yang kalau misalnya ini masuk ke kabin, itu kita harus lepas baterai. Dan jadi itu perlu beberapa pertimbangan sebelum kalian beli koper ini, karena memang secara fungsi memang ini tuh lebih ke untuk kendaraan sih menurut aku, karena kapasitasnya sendiri nggak begitu besar dan juga menurut aku agak kurang praktikal untuk sebagai cabin luggage ya. Kalau misalnya aku pribadi sih aku lebih mending untuk pakai cabin luggage yang biasa. Tapi karena memang aku ini ingin memfungsikan ini tuh sebagai kendaraan untuk anak-anak sih sebenarnya di airport dan untuk traveling, jadi ya itu sih kenapa aku beli ini. Jadi bukan untuk sebagai koper sih. Jadi sebenarnya fungsinya ya itu gitu loh. Karena memang secara harga ini tuh harganya lumayan gitu. Kalau misalnya kalian memang cuman untuk pakai sebagai koper, itu lebih baik beli koper cabin yang biasa gitu, yang paling harganya sejutaan gitu kan udah oke gitu. Sedangkan ini harganya 9,8 juta dengan kapasitasnya nggak terlalu besar, udah gitu berat banget. Dan kalau misalnya ini kalian nggak pakai sebagai kendaraan atau sebagai motornya, ini tuh bakal susah banget untuk dibawa-bawa gitu loh. Nah jadi mungkin itu pertimbangan buat kalian. Aku juga masih belum yakin apakah nanti besok aku bisa bawa ini ke cabin atau enggak. Karena itu ya, karena kalau misalnya untuk penerbangan lokal, sih aku juga agak nggak yakin ini tuh bakal bisa kepake atau enggak. Sebenarnya itu yang bikin aku agak ragu untuk beli sih kemarin. Tapi nanti aku bakal update, mungkin aku bakal story atau bakal bikin reels gimana aku nanti, karena bulan depan aku bakal ke Bali kan. Jadi sebelum kalian beli koper ini, beberapa pertimbangannya adalah apakah kalian emang mau pakai ini sebagai cabin luggage atau memang mau fungsi yang bisa dipakainya gitu loh, yang dikendarainya itu. Kalian tuh bakal traveling tuh naik apa? Kalau misalnya untuk budget airlines atau untuk yang pesawat-pesawat kecil, udah jelas ini tuh nggak akan bisa masuk dan nggak akan kepake gitu. Untuk yang lain-lainnya ya dari segi harga dan segala macam menurut aku nih a little bit pricey. Tapi kalau misalnya aku lihat dari segi aku beli ini buat anak-anak dan di rumah mereka juga tetap pakai ini, jadi kayak waktu motoran kayak gitu. Jadi ada fungsi gandanya juga gitu loh. Selain untuk koper, bisa dipakai untuk jadi mainan juga, walaupun memang mainan itu mahal ya bun ya. Oke, jadi itu tadi untuk review aku untuk koper Airwheels Robot SE3S ini. Jadi kalau misalnya buat kalian mungkin yang udah pengalaman pakai ini terbang
kemana gitu, traveling kemana, kalian bisa tulis komen di bawah. Atau mungkin kalian yang masih bingung pengen beli ini atau enggak gitu, kalian bisa tulis komen di bawah setelah kalian nonton video ini, apakah akhirnya kalian akan beli atau enggak. Tapi aku bakal kasih link pembeliannya di description box. Pastikan kalian beli di toko-toko official ya guys ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian. Jangan lupa untuk like dan share, dan juga tungguin video-video aku yang selanjutnya. Thank you so much for watching. I'll see you on my next video. Bye-bye!